Selamat malam Bapak Ibu. Saya Octavianus, panggilan saya Okta. Sedikit tadi sudah dijelaskan latar belakang saya memang cukup lama di Astra, ya, di grup Astra, kemudian juga ada di Family Business dan juga ada di grup yang lain. Kebetulan memang sekian tahun itu pekerjaan saya itu banyak melakukan membuat bisnis plan, ya, strategi plan, bisnis plan seperti itu. Jadi planning dan juga eksekusi. Nah, malam ini kita coba mau bicara, ya, kita akan coba bicara mengenai mempersiapkan bisnis untuk new normal world. Memang ada yang bertanya, sama nggak antara sebelum COVID dan sesudah COVID? Nah, itu saya bilang beda, gitu kan. Kenapa beda? Karena memang perbedaan utamanya nanti kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat nanti di dalam pembahasan berikutnya. Kalau bicara mengenai sebelum COVID, kita bicara bisnis plan, itu adalah hal yang mulai dari visi, ya. Tapi kalau bicaranya sesudah new normal, visi bisa berubah, bisa juga tidak. Oke, kita coba mulai, ya. Jadi saat ini dunia sedang berubah. Nah, dunia berubah itu kalau sebelum COVID, di dalam dunia bisnis itu juga sudah terjadi perubahan. Pertama, kalau dulu sekitar beberapa tahun yang lalu itu bicaranya VUCA, ya. Kemudian masuk tahapan kemudian adalah perang dagang antara Amerika dan China, dan itu imbasnya kemana-mana. Tapi satu hal yang sekarang, ketika itu belum selesai, dunia bisnis dihajar dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, problemnya apa jadinya? Nah, problemnya ternyata banyak bisnis yang terdampak. Ya. Bisnisnya problem. Karena apa? Karena banyak yang lockdown. Waktu pertama sekali outbreak yang di Wuhan, kita sudah perkirakan ini kalau nggak cepat bakalan lama nih. Nah, itu teman-teman juga, salah satu klien saya juga udah bingung. Kenapa? Karena dia import dari China cukup besar, cukup banyak. Nah, kemudian salah satu juga teman yang lain juga mengatakan, wah, ini kita bahan baku dari China. Ini kalau sampai mereka stop, ini bakalan short di Indonesia. Nah, dampaknya sedemikian besar itu. Jadi banyak sekali bisnis performance itu turun sekali, ya. Dan yang satu hal adalah, ya, para pebisnis ini kan harus berpikir lebih cepat lagi, gimana supaya tetap efektif. Yang nyatanya sekarang banyak sekali pebisnis yang UKM tersebut yang problem, yang startup juga problem. Yang besar aja problem seperti itu. Nah, di dalam bisnis ini, di dalam challenges ini, ada beberapa hal yang memang coba dilakukan, memformulasikan, yaitu apakah kita paham nggak dengan current situation? Artinya, kita ini harus realitas bisnisnya apa nih dengan COVID yang sekarang ini? Karena perang dagang antara China dan Amerika itu sudah tidak menjadi apa-apa lagi. Kenapa? Karena COVID ini merubah semuanya. Merubah semuanya. Nah, jadi salah satu dampaknya juga adalah masalah workplace. Nah, kita kan dulu nggak pernah tahu bahwa kalau misalnya kita bekerja, kayak saya sendiri gitu, bekerja ya ketemu dengan klien, atau sebelum menjadi konsultan kita jalan ke customer atau ke supplier, ya. Tapi banyak sekarang suka nggak suka, mau nggak mau dipaksa. Kita bekerja melalui virtual. Kita pakai Zoom, pakai Google Meet, ada Skype, dan lain-lain. Nah, itu realita yang sekarang, yang menjadi challenge juga dalam dunia bisnis kita. Dan tentu sudah dikerjakan juga oleh Bapak Ibu. Tapi ada hal yang banyak yang nggak sadar juga, yaitu tentang workforce, angkatan kerja. Nah, berapa banyak di perusahaan Bapak Ibu
yang angkatan kerjanya yang muda, kaum milenial. Karena inilah yang akan menjadi kekuatan backbone di kemudian hari. Saat ini dengan COVID-19 sendiri aja, dari pemerintah dan juga Badan Dunia sudah menyatakan yang berumur 50-an itu nanti dulu kalau untuk masuk kantor. Yang diutamakan adalah yang umur muda. Nah, beberapa perusahaan juga udah melihat ini seperti apa. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya gabung dalam diskusi di Indonesian Human Capital Komunitas. Di situ juga kita juga dibahas bahwa kemungkinan akan ada perubahan tentang pekerja. Kenapa? Karena kalau misalnya yang sudah berumur tertentu rentan, maka itu kemungkinan tidak akan masuk ke kantor. Tapi yang muda, nah itu banyak perubahan. Prosesnya gimana? Bisnis prosesnya akan banyak berubah. Nah seperti itu. Dan juga angkatan kerja yang muda-muda ini akan memegang kemudian hari. Masalahnya adalah kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Nah, satu hal adalah challenging yang utama adalah adanya diperlukannya new strategic plan dan new business process. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus coba merancang strategi yang baru. Karena yang lama belum tentu bisa dipakai. Kenapa? Supply chain-nya akan berbeda. Nah, itu masalahnya di sana. Kita akan lihat nanti. Nah, sekarang bisnis reality-nya apa sih sekarang? Ada jatuhnya permintaan pelanggan. Regulasi yang belum jelas sekarang nih seperti apa. Masalah lockdown, masalah PSBB, ini kan masih belum jelas semua. Dan sampai kapan? New normal ini kita juga baru mulai. Dan belum tahu seperti apa ke depan. Nah, kita semua sedang melakukan perjalanan, prosesnya. Kemudian ada juga masalah di supply chain, rantai pasokan. Apakah pabrik-pabrik yang impor dari China masih bisa mengimpor dari sana, atau ada perubahan? Karena regulasinya tentu akan ada banyak berubah. Kemudian juga salah satu yang dikhawatirkan adalah masalah pengangguran. Dan satu hal lagi adalah resesi ekonomi yang informasinya oleh Badan Dunia adalah akan terjadi resesi. Kenapa? Karena dengan jatuhnya bisnisnya sekarang, dan itu effort untuk mengembalikannya itu cukup berat, cukup lama. Dan juga adanya ketidakpastian. Kita bersyukur di Indonesia saat ini, secara dihitung, kita masih bisa, dari Menteri Keuangan, informasinya adalah bahwa bisnis di Indonesia masih bisa antara plus 2% sampai minus 2%. Sementara negara lain banyak yang udah minus. Kita bersama China, India, dan ada negara di ASEAN juga masih ada plus, sedikit memang. Nah, seperti itu. Jadi, intinya adalah bisnis perlu cara untuk pulih. Nah, kemudian masalah bekerja dari rumah. Ini juga sudah mulai ada pembicaraan bahwa new norm nanti gimana sih? Apakah gedung kantor yang sekarang ada akan dipakai fungsinya secara full? Beberapa teman mengatakan kemungkinannya udah enggak. Karena ternyata beberapa rekan yang memakai Zoom bisa jalan tuh lewat virtual. Bisa jualan, bisa cari order, atau juga bisa transaksi. Nah, satu hal yang akan terdampak seperti pebisnis atau bisnis yang menyediakan ruangan-ruangan besar ya untuk pertemuan, atau misalnya seperti co-working space, itu juga akan terdampak. Dan satu hal lagi sekarang, pada saat diskusi pada saat itu adalah bahwa ada kemungkinan peraturan regulasi tentang perburuhan pun akan berubah. Kenapa berubah? Karena kalau di norm nanti, ya tentu orang tidak harus masuk ke kantor kan, atau kecuali yang pabrik ya. Kalau yang pabrik lain cerita gitu, bahasanya beda. Tapi kalau para staff nggak harus ke kantor, dia bisa dari rumah. Nah, itu akan banyak impact-nya. Bisa cost-nya turun, atau misalnya ada beberapa
pengeluaran-pengeluaran tertentu yang tidak dilakukan. Nah, ini adalah work from home juga. Dan ke depannya, ini akan menjadi normal kembali. Suasana kantor yang biasanya ramai akan berubah. Itu sudah diprediksi. Bahkan beberapa perusahaan besar, salah satu teman juga yang konsultan, mereka sedang melakukan pembedahan terhadap bisnis proses. Kenapa? Karena banyak permintaan akan merubah cara kerja. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu juga perhatikan, bahwa ke depannya bagaimana cara kerja. Kalau yang pabrik tentu harus berproduksi, tapi yang di luar pabrik bagaimana? Nah, kemudian juga yang kita perlu sepakati juga adalah dengan teknologi yang sekarang, kita bisa connect, mudah untuk koneksi. Sepanjang ada Wi-Fi, kita bisa berhubungan. Dan juga dengan adanya virtual ini, kita ada Zoom dan ada yang lain, kita bisa melakukan pembicaraan, atau kita bisa melakukan seperti ini ya, seminar, training, dan lain-lain. Nah, banyak juga akhirnya yang berpikir, kalau gitu ke depan ini adalah satu hal yang harus mutlak ada. Artinya orang-orang yang harus bisa bekerja lewat virtual reality. Ya. Atau juga misalnya akan ada angkatan kerja yang kerjanya hanya pagi atau hanya malam. Dan itu sudah dimulai. Kenapa? Karena kalau misalnya lewat Zoom atau misalnya kita lewat virtual reality, mereka yang tidak memberikan pekerjaannya secara langsung, laporan report atau secara langsung, itu akan lebih gampang. Dia bisa manage kerjaannya kapanpun. Bisa kerja malam atau kerja pagi. Teman saya yang konsultan malah kerjanya pagi atau malam. Nah, seperti itu. Jadi ini akan berubah. Nah, demikian juga angkatan kerja. Kalau yang umuran kita ini kan bakalan berkurang ya, umur 40-an ini akan berkurang. Jadi generasi milenial ini yang nanti akan dominasi gitu, masuk generasi Z. Nah, itu juga harus diperhatikan karena new norm ini nanti akan banyak diisi oleh mereka. Kenapa? Mereka sangat geek sekali, sangat bagus sekali untuk memegang gadget, untuk cara atau untuk bekerja melalui virtual. Sementara yang kita yang ada di boomer atau generation X itu melakukan adaptasi dan perlu waktu di situ. Artinya di sini adalah pengusaha juga harus berpikir ke depan bagaimana dengan para pekerja yang akan melakukan pekerjaannya. Nah, jadi di sini juga disebutkan bahwa millennials itu akan grow up ya, akses informasinya mereka bagus sekali dan opportunity-nya banyak. Nah, ini bisa menjadi perhitungan sendiri bagi para pengusaha. Nah, di samping itu, nah ini yang paling penting, strategic planning. Kondisi perusahaan saat ini bagaimana? Itu nanti kita bahas ya. Dan kedepannya mau apa? Goal apa yang mau ke depan? Kalau kita bicara di masa sebelum COVID, itu kita bicaranya, oke, strategi planning-nya kita bikin bisnis plan sekian tahun ke depan. Oke, bisa. Kenapa? Karena situasinya udah jelas. Artinya, kalaupun terjadi perubahan-perubahan dalam bisnis, yang nanti akan saya jelaskan dalam konteks Pestol, ya, itu kita bisa lihat, kita bisa amati. Kita lihat lampau, kita lihat sekarang, kita bisa prediksi ke depannya seperti apa. Yang penting visinya seperti apa. Tapi keadaan sekarang belum tentu bisa. Kenapa? Salah satu yang paling berubah saat ini adalah kalau kita bicara marketing, ada produk, ada price, ada promotion, dan ada placement. Paling berubah itu ada di mana? Di placement. Nah, ini yang ada berubah ya. Nah, kemudian promotion pun sudah berubah. Nah, jadi banyak cara-cara yang lalu itu kemungkinan akan berubah. Kalau secara tool manajemennya tetap sama. Ya, kalau bicara tool manajemen ya, tetap sama, tapi apa yang dilakukan dalam strateginya
apa yang dilakukan dalam aktivitasnya itu yang berbeda atau membedakan antara yang lama sama yang baru. Kemudian kalau misalnya kita bicara new strategi untuk ke depan after pandemi ini, kalau saya sih sarankan belum tentu harus bicara yang jangka panjang sekali. Karena kita belum tahu seperti apa. Kita harus menata. Ibaratnya kita perlu data dulu nih. Jadi paling kita sampai 3 tahun. Antara 6 bulan sampai 3 tahun. Nah, kita perlu strateginya. Gimana melakukan strateginya? Terus satu hal lagi adalah tidak ada strategi yang sama untuk semua usaha. Karena strategi ini tailor-made. Antara family business dengan perusahaan yang multinasional, tools manajemennya memang sama. Tetapi strategi yang dihasilkan dari tools manajemen itu akan berbeda. Kenapa? Tailor-made-nya berbeda. Visinya beda, budaya orangnya beda, terus besar masukan dari perusahaannya berbeda. Nah, itu yang membedakan. Sehingga diperlukan strategi yang customize, kalau kita menyebutnya tailor-made-nya. Satu lagi yang paling penting adalah, nah ini yang banyak tidak dilakukan ya sebelum COVID ini. Apa ini? Jadi new business process ini perlu dicek ulang. Ini yang disebut dengan value stream. Nah, kalau misalnya suatu bisnis, katakanlah satu pabrik, ya, satu pabrik atau misalnya distributor juga sama ya. Dari suppliernya sampai ke customernya itu adalah satu siklus. Nah, siklusnya ini saat ini mengalami gangguan. Gangguannya ada di mana aja. Mulai dari material handling itu sudah ada gangguan. Purchasing-nya apakah bekerja di kantor atau di rumah? Itu sudah berbeda prosesnya. Bagaimana handling, bagaimana negosiasi, itu juga sudah berbeda. Ketemu face to face dengan kita bicara nego di lewat virtual tentu berbeda ya. Kalau saya dulu waktu masih profesional di Astra, kalau kita negosiasi kita melihat body language, kita lihat wajahnya gimana, oke atau tidak ini orang. Kalau ini nggak bisa lagi, itu just a simple example ya. Tapi saat ini mulai dari material handlingnya, mulai dari mencari suppliernya, itu akan berbeda. Belum lagi processing-nya, sampai dengan shipping. Ini satu siklus, di mana di masing-masing ini, bagian ini, punya gradasi atau tingkatan-tingkatan proses sampai detail ke bawah. Ini yang harus diberesin ke depannya. Ini yang berubah banyak. Nah, kalau sebelumnya ini nggak dilihat, mau nggak mau, ini harus dilihat. Bagaimana seorang yang bekerja di rumah benar bekerja, bukan tidur, gitu kan? Bagaimana seorang yang bekerja di rumah itu dia bekerja dengan full. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana memonitornya? Bagaimana prosesnya? Itu terjadi gitu. Nah, itu juga menjadi pembicaraan di kalangan praktisi HR kemarin itu. Gimana caranya? Berarti akan ada banyak perubahan nih. Nah, bahkan juga dibicarakan akan ada perubahan nanti dalam hukum perburuhan. Kenapa? Banyak sekali akan nggak sesuai lagi dengan keadaan yang new normal. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga ke depan. Intinya, proses akan berubah. Itu sudah pasti. Nah, ada beberapa pertanyaan ya yang perlu kita pikirkan gitu untuk para pengusaha pikirkan. Posisi apa yang Anda raih selama dan setelah pandemi? Nah, mungkin Bapak Ibu ingat yang namanya STP, segmentation, targeting, and position. Nah, posisi Bapak Ibu di market itu segmennya di mana? Jadi kalau ibarat kue ya, kue besarnya itu segmennya ada di mana? Kalau di dalam piramida, apakah di high end, middle end, atau di low end? Di dalam piramidanya. Nah, kemudian targeting Bapak Ibu itu ada di mana?
Dan kemudian posisinya ada di mana. Jadi semakin mengkerucut kan. Nah, ada di mana? Itu perlu diketahui dulu. Kalau enggak, kita nggak tahu mau kemana. Nah, yang tahu itu semua adalah Bapak Ibu yang punya perusahaan. Saya ada di mana nih? Nah, tepatnya gitu. Jadi, siapa Anda di pasar Anda? Apakah sebagai yang menguasai pasar, atau Anda hanya pengantara, atau hanya ada pemain kecil misalnya kan, dari sekian banyak. Berarti positioning-nya ada di mana? Siapa pesaing utamanya? Ini kita sadari dulu nih. Nah, ini nanti perlu ketika kita mendefinisikan current situation. Ini penting. Ya. Terus kalau misalnya, bisakah Anda mematikan operasi Anda dan membuka kembali tidak berubah setelah pandemi? Karena perusahaan yang besar sekarang pun tidak bisa. Bahkan bermasalah, gitu kan. Kenapa? Karena akan ada perubahan. Apakah landasan yang hilang? Ada yang hilang. Pasarnya ada yang hilang. Nah, dengan adanya problem sekarang ini, berarti new norm-nya lagi nanti seperti apa? Akan ada perubahan. Pertanyaan kedua, apa rencana Anda untuk bangkit kembali? Nah, kita bicara ini goal-nya apa nih? Kalau saya sih bicaranya adalah kita nggak usah goal yang terlalu jauh dulu nih. Karena kita perlu waktu ya. Kita perlu goal yang 6 sampai setahun atau 2 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Karena nanti ada continuous improvement nanti yang harus dilakukan. Jadi, apa nih goal saya nih? Jadi, tindakan apa yang untuk ke sana yang dicapai? Dan rencana tersebut harus menjelaskan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi, saat ini kan yang dilakukan ada lewatin krisis dulu nih, baru kemudian setelah ini ngapain. Nah, new normal ini, kita meletakkan dasar restart ulang untuk bisnis kita. Kemudian, bagaimana organisasi Bapak Ibu melihat dunia dan dirinya sendiri. Nah, ini kita kan nanti bicara McKinsey. Nah, kita bicaranya ada di McKinsey ini. Nah, karena budayanya dan identitas itu, Bapak Ibu itu bisa berubah, bisa tidak. Tapi kebanyakan akan berubah. Ya. Dan satu hal lagi adalah pertanyaan utama adalah, seberapa siap organisasi Bapak Ibu menghadapi pandemi ini? Nah, itu dijabarin nanti di dalam McKinsey. Kenapa? Karena ini nggak gampang membedahnya. Jadi perlu satu persatu diteliti gitu ya, dibedah gitu. Nah, pertanyaan keempatnya, kira-kira apa sih proyek yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini? Seperti apa proyeknya? Apa tantangannya? Prioritasnya gimana? Nah, ini penting nih. Kenapa? Karena kita perlu melihat ke depan seperti apa. Dan kemudian tujuan proyek baru ini adalah untuk kita mulai berdiri lagi, kita mulai berjalan lagi. Nah, tentu Bapak Ibu yang lebih tahu kira-kira di bisnis Bapak Ibu apa yang harus dilakukan. Proyek apa? Goal apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, seberapa siap untuk menjalankan rencana dan proyek Anda? Nah, seberapa siap ini adalah melihat internal organisasi. Dari sisi finance-nya, dari sisi timnya, orangnya, dari sisi skill-nya, ini siap nggak? Nah, kalau belum siap, apa yang harus dilakukan? Nah, ini penting. Satu hal lagi adalah, yang terburuk itu belum datang, Bapak Ibu. Resesi global. Itu yang terburuk. Kita nggak melihat hanya di Indonesia saja, karena kita nggak bisa hidup hanya ada di Indonesia. Dunia bisnis itu bersinggungan satu sama yang lain. Rantai pasokan ini bersinggungan satu sama yang lain. Misalnya Bapak Ibu punya supplier di lokal, di Indonesia. Kita nggak tahu apakah supplier Bapak Ibu itu ternyata juga dapat suppliernya dari luar. Nah, kita nggak tahu. Nah, untuk itu, apakah pernah Bapak Ibu melihat ke belakang
ke supplier Bapak Ibu, mereka dari mana? Nah, kalau kami di Astra dulu itu, ya sekarang juga tetap ya dilakukan, kita melihat supply chain itu sampai tingkat suppliernya supply. Jadi kita punya supplier. Nah, dari supplier kita akan lihat juga. Dan kita akan lihat juga ke manajemennya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena supaya pasokan kita aman. Apakah Bapak Ibu pernah lakukan itu? Kalau belum pernah lakukan, sebaiknya dicek. Akan aman nggak supplier saya? Kalau nggak aman, nah supaya aman bagaimana? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau terjadi resesi global, ini bakalan mandek. Bottleneck-nya akan banyak di mana-mana. Oke. Jadi badai ini, storm ini masih berjalan. Dan kita tidak menunggu ini lewat, karena nggak akan lewat terus. Karena kita diminta adalah untuk new norm. Ya, kita belajar untuk gimana untuk bersahabat dengan new norm ini. Nah, di sini saya memakai pendekatan UDIK, ya. Bukan UDIK yang dari desa, tapi UDDIC. Jadi, pertama adalah kita understand dulu the current situation-nya. Pahami dulu. Kita nggak bisa denial, tapi kita terima dulu nih. Jadi, oh, situasinya seperti ini. Dan kemudian kita tetapkan future objective dan plan kita mau ngapain nih. Nah, setelah kita tetapkan, kita coba akan lakukan desain. Strategic plan itu kita desain berdasarkan situasi sekarang, berdasarkan rencana kita mau ke depan mau ngapain. Nah, kita desain. Setelah kita desain, kita implementasikan, ada action plan-nya. Ya. Nah, dalam hal ini, karena ini kasus, kita perlu namanya, kita evaluasi. Setelah kita implementasi, kita evaluasi, dan kita lakukan yang namanya continuous improvement. Nah, biasanya ini, biasanya kalau di pabrik, ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Kaizen Blitz lah ya. Jadi, istilahnya itu Kaizen, kita lakukan seperti ini, dan pendekatan yang sama, yang mirip, itu juga dilakukan di sini. Kenapa? Karena ini adalah masalah, problem. Yang kita hadapin ke depan ini masih problem. Problemnya adalah bisnis nggak jalan karena COVID. Maka untuk itu, ke new norm ini, kita harus lakukan sesuatu. Nah, maka langkah-langkah inilah yang akan dilakukan. Coba kita lihat ya. Kita akan coba gali lebih sedikit. Nah, kita understand current situation. Kita bagi dua, ada eksternal, ada internal. Ini yang saya sebut tadi. Kita bicara dulu dari sisi eksternalnya. Eksternalnya ini, saya singkatkan di sini PESTEL, beberapa yang lain ngomongnya PESLE, kalau di beberapa konsultan yang lain ngomongnya beda lagi. Intinya sama, itu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Kalau kita bicara politik, ini politik di mana? Ini di Indonesia dan di luar situasinya. Nah, apakah situasi politik ini mengakomodasikan dunia bisnis untuk berusaha? Nah, itu kita harus lihat. Bagaimana dengan situasi di luar? Nah, trade war ini ada. Masih berlangsung antara China sama Amerika. Situasi di Indonesia masih memungkinkan untuk melakukan bisnis. Tapi secara ekonomi lagi jatuh. Nah, itu harus kita bikin bahwa ekonomi lagi jatuh, lagi lemah. Ya. Industrinya bagaimana? Nah, di dalam ekonomi ini itu juga harus disebutkan industri Bapak Ibu bagaimana. Kalau Bapak Ibu ada di industri travel, memang lagi problem. Tapi kalau industri Bapak Ibu atau bisnis Bapak Ibu di bidang bahan pangan masih oke. Sama di barang-barang yang diperlukan ya. Tapi kalau industri Bapak Ibu adalah di sisi yang lain, misalnya seperti barang-barang aksesoris,
yang misalnya kalau dulu memang ramai, mungkin nanti kita harus pikir ulang. Aksesoris itu kebutuhan dasar nggak? Karena orang sekarang akan melihat kebutuhan dasar dulu. Kenapa? Karena secara ekonomi orang-orang turun. Jadi mereka akan melihat ke arah kebutuhan dasar. Nah, itu yang saya maksud dengan sisi ekonomi. Bapak Ibu bisnisnya apa dulu? Nah, kita lihat di sana. Kemudian sosial. Situasi masyarakat gimana? Ini banyak perubahan sekarang. Ini bukan hanya social distancing aja, tapi juga orang juga sudah enggan ke Starbucks. Ada ke Starbucks, ada satu dua. Tapi mereka melihat, oke lah, kalau dulu saya tiap hari, tapi sekarang mungkin seminggu sekali. Nah, ini sosial. Seperti apa sosialnya? Teknologi. Nah, teknologi ini yang cepat beradaptasi sekarang. Kita pakai Zoom, seperti yang kita lakukan sekarang. Ada pakai Google yang lain, dan selain teknologi yang seperti itu, banyak sekali teknologi yang lain yang akan dipakai nanti. Contoh misalnya di dalam pabrik sendiri, mungkin akan dipakai teknologi untuk mengawasi pekerjaan, sehingga tidak perlu lagi ada supervisor yang terus-menerus ada di dalam pabrik. Saya pernah lihat di satu perusahaan, waktu itu di-sharingkan di komunitas kita gitu ya. Kalau dulu pabrik lama pakai CCTV, salah satu pabrik ini pakai drone. Jadi dia drone-nya terbang ke tempat-tempat yang CCTV nggak bisa tangkap. Ya ketahuan lah ada pekerja yang lagi tidur kah, atau yang lagi tidak bekerja, itu yang pemborosan. Jadi teknologi akan banyak dipakai. Teknologi meeting, teknologi pengawasan, dan banyak teknologi yang lain, termasuk dalam laporan-laporan nantinya. Tentu akan ada form-form tertentu yang akan bisa langsung dibaca oleh owner. Ya. Environment, dunia sedang COVID, kita belum tahu sampai kapan. Dan dunia ini sekarang berubah semua saat ini. Dan kemudian legal. Kita pastikan bahwa bisnis kita itu secara legalnya seperti apa. Di sini legal ini, ya tentu ada masalah hukum juga, ada masalah hukum perburuhan, di mana hukum perburuhan ini akan berubah ke depannya. Karena akan banyak nanti yang akan tidak terakomodasi lagi di dalam new normal yang ke depan. Karena belum tentu dengan new normal ini perusahaan atau karyawan bekerja seperti biasa lagi. Nah, inilah yang lagi dibahas. Dan kemudian kita bicaranya yang sebelah kanan adalah internal environment. 3 di atas, struktur, strategi, sistem, itu adalah yang disebut dengan hard S. Hard ini adalah ini yang mutlak harus bagus. Kenapa harus bagus? Tanpa ini, problem. Ya. Jadi, struktur organisasi Bapak Ibu bagaimana? Sudah rigid, sudah bagus, perlu dibenahi, sudah agile nggak? Maksudnya agile itu bisa bergerak dengan cepat, atau terlalu gemuk organisasinya sehingga lamban bergerak atau ramping. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena ke depan, dalam new normal ini, organisasi yang ramping yang akan mudah bergerak itu lebih bagus. Jadi bukan hanya yang beradaptasi bagus aja yang survive, tapi yang bisa agile, yang bergerak dengan cepat. Struktur ini harus dibenahi. Nah, kemudian sistem. Bagaimana sistem di tempat usaha Bapak Ibu, di dalam bisnisnya? Sudah ada sistemnya enggak? Karena ke depannya, Bapak Ibu nggak bisa mengawasin semuanya. Sistem yang berjalan. Perlu, kalau misalnya sistem bicara ISO, ya, kalau di otomotif itu ada ISO TS, di makanan itu ada HACCP, dan lain-lain, itu sistem. Di samping sistem-sistem seperti itu, sistem manajemen Bapak Ibu sudah ada nggak? Sudah ada nggak panduan dari A sampai Z-nya tentang pengelolaan penata laksanaan perusahaan tempat Bapak Ibu? Yang tentu saja pengelolaan tata laksana ini berbeda dengan perusahaan lain. Nah, seperti itu. Style.
Gimana dengan leadership-nya? Leadership dari owner sampai leadership dari para supervisor. Ini juga menentukan. Moral dari para pekerja pun ditentukan oleh leadership dari owner dan para manajernya. Ini penting. Kalau di dalam pabrik-pabrik atau manajemen Jepang yang mengadop manajemen Jepang, leadership ini ada di dalam shop floor. Di dalam shop floor itu seperti apa atasannya, seperti apa supervisornya, itu jelas semua di situ. Staff, bagaimana dengan staffnya? Kondusif nggak? Happy nggak pada pekerjaannya? Skill-nya bagaimana? Cukup nggak? Bisa menjalankan pekerjaannya atau tidak? Kalau misalnya mesin, apakah dia bisa menjalankan berbagai mesin atau hanya menjalankan satu tipe mesin? Ini penting. Karena kedepannya ini adalah hitung-hitungannya seperti apa. Dan strategi ini adalah menentukan juga. Bapak, Ibu punya strategi nggak? Apa strateginya? Selain tadi yang saya sebutkan STP tadi, bagaimana untuk masuk? Strategi apa yang dilakukan? Nah, dari sisi strategi ini juga kita bicara juga tentang bagaimana finansialnya. Karena finansial itu juga menentukan strategi yang akan diadop nantinya. Ya, kalau finansialnya tidak kuat, oke, strateginya A. Kalau finansialnya kuat, strateginya B. Contohnya seperti itu. Itu contoh yang biasa dilakukan. Nah, tapi selain itu, ada strategi-strategi lain yang tentu dilakukan. Kita coba akan lihat nanti. Nah, tadi kita udah bicara ya, sorry, saya balik dulu. Kita udah bicara di sini. Kita current situation-nya nih, kita bedah tentang keadaan di luar kita dan keadaan di dalam organisasi. Sekarang Bapak Ibu mau kemana? Ini ada goal-nya, objektifnya ada 6. Nggak harus 6 ini. Bisa ditambah. Tapi kalau saya menyarankan, jangan semua dulu. Pilih dulu. Misalnya 3 atau 4. Kenapa? Supaya kita lebih fokus dulu deh. Nah, yang paling utama apa sih sebenarnya di depan ini supaya kita bisa survive? Tentu jualan ya. Tanpa jualan, kita nggak bisa apa-apa. Profit mungkin kita nggak bisa besar, tapi kita bisa menjalankan jualan kita mendapatkan fee dari situ, maka ini bisa jalan dulu. Jadi kalau saya sarankan sih, ambil aja 3 atau 4. Misalnya, kita bicara product price promotion placement. Jadi kita bicara jualan dulu. Sales channel-nya kita boleh kita bahas. Key inisiatifnya tentu mengikuti gitu ya. Jadi kita coba dulu deh beberapa. Jangan langsung semua. Ambil dulu beberapa yang menurut Bapak Ibu yang nyaman. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, oh saya mau nambahin dari sini, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Ada yang visi misinya dirubah. Oke, saya udah nggak bisa lagi visi misinya sesuai dengan yang kemarin, saya harus berubah. Atau malah yang lebih ekstrim lagi, oke, bisnis saya nggak bisa terusin, saya harus mengganti produk. Bisa. Misalnya selama ini pabrik saya adalah untuk memproduksi spare part untuk otomotif. Kedepannya saya adalah untuk memproduksi kebutuhan rumah tangga. Bisa, nggak ada masalah. Kalau Bapak Ibu melihat, oh kedepannya udah nggak oke lagi bisnis di spare part, ya oke, malah lebih bagus ke peralatan rumah tangga, kenapa tidak? Nah, karena ini kan visi dari Bapak Ibu semua. Dan tentunya pada saat memilih itu, Bapak Ibu sudah mempelajari STP-nya, nggak asal-asal tunjuk. Nah, biasanya kalau misalnya family business, kebanyakan business sense mereka bermain. Kenapa? Karena perbedaan antara family business dengan perusahaan multinasional, di family business yang melakukannya adalah owner langsung, dan kebanyakan berdasarkan sense, bukan knowledge. Sementara di perusahaan yang multinasional, mereka punya orang-orang yang punya knowledge. Memang lebih lambat bergeraknya, lebih cepat yang di family business, tapi berbeda. Kalau saya menyarankan,
kita lihat dulu, beberapa dulu deh. Ada yang visinya dirubah, atau produknya dirubah, atau goalnya beberapa dulu dipilih. Oke, produk dulu, price promotion dirubah. Nah, seperti itu. Jadi ini penting. Nah, setelah kita melihat current situation, terus kita punya goal mau kemana nih? Mau ngapain nih? Dalam 6 bulan sampai setahun ini. Kita nggak harus bikin 5 tahun, nggak perlu saat ini. Kenapa? Karena kita harus bikin landasan dulu. Ya. Oke, 6 bulan sampai setahun ini kita mau ngapain? Oke, kita bikin ini. Sorry. Baru kita desain. Kita desain dengan pendekatan SWOT. Nah, dengan pendekatan SWOT ini, kita akan desain strike-nya apa yang Bapak Ibu? Tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau di eksternal tadi itu kita bicara adalah opportunity dan threats. Kalau yang McKinsey, yang organisasi Bapak Ibu, kita bicara kekuatan dan kelemahan. Nah, kalau di kekuatan itu adalah kapabilitas Bapak Ibu. Apa di organisasi yang menjadi kekuatan? Apa yang menjadi kelemahan? Dan kalau di luar, apakah situasi politik saat ini dan situasi ekonomi yang ada masih punya opportunity untuk Bapak Ibu berbisnis? Nah, itu penting. Atau misalnya ancaman. Wah, dengan situasi after COVID ini, ternyata pemain luar malah masuk nih ke Indonesia. Nah, itu jadi ancaman. Atau misalnya, oke, saya akan turunkan tempat saya berada, yang tadinya misalnya saya di middle end, saya turun ke low end. Tapi di low end banyak sekali pemainnya. Nah, itu ancaman. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita lihat di sini contohnya, kalau internal itu yang positifnya seperti strong financial ya, atau strong management team, punya produk, atau brand yang bagus, reputasi bagus. Yang negatifnya adalah misalnya lokasi, misalnya kalau jauh ya itu akan negatif. Atau peralatan perlengkapannya sudah out of date sehingga nggak cepat, jadi cost-nya tinggi. Nah, kalau kita bisa produksi dengan cepat dan bagus, pemborosannya kurang, maka cost-nya kan rendah. Tapi kalau produksinya misalnya lama, kemudian mesinnya nggak cepat, orangnya banyak, cost-nya tinggi. Nah, ini yang perlu dihitung, perlu dicek ulang. Ya. Kemudian dari eksternal juga seperti apa, fasilitas dari government-nya ada nggak, teknologi bagaimana, ya. Yang negatif juga ada seperti ini ya. Jadi ini adalah gambaran. Nah, ini ada matriksnya ada 4. Ketika kita membuat strateginya, itu ada matrik tambahan lagi, yaitu 4 lagi, yaitu kita antara strength akan diketemukan dengan opportunity. Ya. Strength diketemukan dengan threat. Kemudian weakness diketemukan dengan opportunity, dan weakness diketemukan dengan threat. Itu akan menjadi strategi. Apa yang harus dilakukan? Dan strategi itu nanti akan dibuat aktivitasnya apa yang dilakukan. Itu masuk dalam action plan nanti namanya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita bisa buatkan nanti ke dalam executive summary-nya. Ngapain aja? Itu semacam executive summary untuk Bapak Ibu. Gunanya apa? Untuk bisa melihat masih on the track nggak ini saya? Perusahaan saya masih on the track nggak? Sesuai nggak dengan yang dibahas kemarin? Karena dari executive summary ini sebenarnya berasal dari yang namanya, executive summary ini itu erat kaitannya dengan action-nya. Nah, di sini kan udah ada jelas nih, Januari ngapain, Februari ngapain, Maret ngapain. Nah, ini contohnya ya. Ini hanya contoh saja. Tapi untuk formnya, tabelnya itu bisa dibuat dengan lebih rigid lagi, dengan lebih detail lagi. Bapak Ibu bisa masukkan kapan, targetnya apa, misalnya di nomor 1. Januari, ngapain, targetnya apa, kita bisa bikin. Yang sesuai dengan company Bapak Ibu. Form-form ini adalah form-form standar. Kalau saya biasanya menanyakan, apa yang mau dilihat? Nah, kita tambahkan di situ. Jadi, yang jelas, action ini ada jelas semua, plan of action ini.
Nah, kemudian saya sarankan per 3 bulan, sebenarnya per bulan dicek, tapi per 3 bulan cek ulang total. On the track nggak? Ada masalah nggak? Antara 3 bulan atau 6 bulan, lakukan continuous improvement. Kalau misalnya ada masalah, langsung segera dibenahi. Diidentifikasi masalahnya apa, analisa, kemudian dilakukan perbaikan. Itu harus cepat. Kenapa? Supaya rodanya berjalan. Kalau kita tunggu, udah kebablasan, nggak bisa apa-apa. Jadi harus cepat nih, dicek, monitor terus, monitor, cek. Jadi ownernya harus monitor terus, lihat datanya. Yang penting ini datanya seperti apa, jalannya seperti apa. Bisa nggak jualannya? Kenapa nggak bisa jualannya? Masalahnya di mana? Kendalanya apa? Ya, jadi segera gitu. Nah, ini yang disebut dengan continuous improvement. Jadi dari 3 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian setahun. Nah, kalau misalnya ini sudah dilakukan terus, nah kan kita nggak tahu seperti apa situasi di luar after COVID ini nanti. Jadi continuous improvement ini mau nggak mau harus dilakukan dengan cepat. Rodanya berputar terus. Jadi nggak menunggu dulu. Nah, kalau misalnya sudah dilihat sudah clear, udah enak, oke. Tetap dilakukan continuous improvement, tetapi dengan waktu yang lebih panjang. Itu nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah selesai tadi strategi, tentu Bapak Ibu strateginya baru ya. Sekarang gimana untuk jalaninya? Sementara new normal ini membuat kita nggak bisa bertemu tiap hari, nggak bisa bertemu terus-menerus, atau jarak juga harus dijaga, dan juga nggak bisa dimonitor terus-menerus. Kalau di perusahaan-perusahaan besar, bisnis proses ini sudah dilakukan lama, sehingga kalau kami menyebutnya ini adalah governed by system. Jadi dijalankan dengan sistem. Sistemnya apa? Adalah proses ini. Nah, perlu dilakukan bisnis proses. Ya, kalau kita sih pakainya pendekatannya dari value chain analysis ya. Jadi value chain analysis ini kita masukkan ini marketing, service, apa segala macam. Jadi proses yang ada di tempat Bapak Ibu itu ditulis dulu nih. Misalnya, oh, marketing and sales ngapain aja? Menawarkan harga atau berjualan, promosi, ini segala macam. Dari situ dibuat detailnya proses-prosesnya. Kalau ini kami menyebutnya dengan mega proses. Mega proses itu adalah besarnya, yang paling besarnya. Dia level 1. Dari mega proses nanti masuk major proses. Misalnya marketing and sales proses ini apa aja? Itu masuk sudah level 2-nya. Nanti masuk diturunkan lagi detail-detailnya proses tersebut sampai ketemu proses yang Bapak Ibu akan pahami seperti ini. Ini yang disebut dengan streamline flowchart. Streamline flowchart ini juga ada banyak bentuk. Ini masih antar departemen. Jadi misalnya untuk bikin satu proses, perlu dengan antara departemen purchasing, finance, misalnya dengan PPIC, atau kalau di distributor misalnya dari purchasing masuk ke engineering atau ke bagian sales gitu ya. Nah, ini kita bikin sesuai dengan Bapak Ibu punya budaya dan sistem yang telah dibuat. Jadi diterjemahkan ke dalam proses-proses ini. Dibuat dulu streamline-nya seperti apa. Nah, kalau ini kan streamline-nya adalah yang antar departemen. Ada juga yang di dalam departemennya sendiri, supaya bisa berjalan prosesnya. Nah, setelah di dalam departemennya sendiri, ada lagi yang lebih detail lagi paling bawah, adalah dalam satu proses. Inilah yang disebut dengan instruksi kerja. Flowchart prosesnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu selama ini pernah lihat seperti ini, tapi nggak paham dari mana sih mulainya. Nah, semua sebenarnya mulainya adalah dari value chain itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu
perusahaan Bapak Ibu ya. Perusahaan ini adalah majornya. Masing-masing departemen Bapak Ibu ini kan saling terkoneksi satu sama lain. Jadi mulai dari Bapak Ibu dari supplier sampai ke customer itu adalah satu siklus. Dan ini adalah mega proses. Dan kemudian proses ini didetailkan supaya jasa dan barang Bapak Ibu sampai ke customer Bapak Ibu, maka setiap bagian perlu mendetailkan pekerjaannya. Nah, seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi secara konklusinya adalah bahwa untuk new normal ini, kita perlu strategi yang baru. Belum tentu bisa memakai strategi yang lama. Kenapa? Karena banyak sekali perbedaannya, dan kita nggak tahu sampai kapan. Apalagi akan ada resesi global. Informasinya seperti itu, dan kita tidak menunggu itu terjadi, tapi kita juga mempersiapkan kalau badannya lebih parah di luar, apa yang harus dilakukan? Tentu kita nggak mau tenggelam, kan? Nah, kita lakukan itu. Jadi, kita lakukan itu, kita merubah strategi kita merubah proses kita, dan kita lakukan tadi pendekatan udik tadi. Demikian Bapak Ibu. Silahkan Pak.